Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah di kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares, dan Grand Menteng membuka live. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah informasi kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares, dan Grand Menteng membuka layanan call center bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, kunjungan, serta informasi, dapat menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp daripada call center gereja kita di nomor 0811 6555 839. Masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan juga persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan Bapak Ibu dapat memberikannya di rekening Bank BCA di nomor 0352962871 dan juga di Bank BTN 00445 015000145559. Sehubungan dengan adanya instruksi pemerintah untuk kita masih tetap di rumah saja, maka ibadah gereja kita masih juga dilakukan di rumah masing-masing secara online. Untuk itu Bapak Ibu dapat mengakses ibadah Mesbah Keluarga melalui YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Demikianlah warta sepekan gereja kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Sampai saat ini saya percaya kita masih merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Semua bersukacita, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan ini, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Bapa yang baik. Mari bersama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani dengan sukacita kami katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku mari bersorak-sorak katakan bagi Tuhan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan ini. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kami bersukacita karena Roh Kudus-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Bersama kami katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku
tangan-Mu bagi kami Tuhan. Tangan-Mu menopangku, jalari kehidupan. Katakan dengan sukacita. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku dengan kemenangan. Katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jamin. Katakan, Kau kekuatan kami, Kau kekuatanku, menopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setia. Katakan, benteng hidup kami, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Mari sekali lagi dengan sukacita katakan bagi Tuhan, Yesus kekuatan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Katakan, Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sarakan haleluya, haleluya. Semua bersukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Buat di setiap musim hidup kami Bapa, Engkau selalu ada menopang kami Tuhan. Kami mau katakan bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena roh-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Menopang setiap kami Bapa yang baik. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Bersama katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara. Karena mari dengan segenap hati, dengan iman kami mau katakan kepadamu Tuhan, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin dengan iman kami Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Ya Bapa. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena dengan segenap hati kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan, biar musim selalu berganti, akan selalu berganti. Dengan iman kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Tetap abadi, Jesus, tak akan berubah, amin, sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan segenap hati katakan, ku yakin Tuhan memberkati, amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara. Karena mari dengan mengangkat tangan kami katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku katakan lebih lagi, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Ini iman kami naikkan kepadamu Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu. Tuhan selalu menolong, amin Tuhan, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari angkat tanganmu katakan, Tuhan selalu, ini iman kami kepadamu Tuhan, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku ya Bapa. Tuhan selalu menolongku, amin Tuhan, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku lebih lagi kami angkat, kami katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku ya Bapa, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu, Tuhan selalu
Mari kami katakan Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, setiap musim hidup kami Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Yesus yang menguatkan setiap kami. Engkau Yesus yang memberi kekuatan bagi kami, yang memberikan hidup yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, berikan kami kekuatan yang baru. Setiap langkah hidup kami mau serahkan-Mu Tuhan. Kami mau tinggi karena Engkau, kami mau agungkan nama-Mu ya Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami yang terbaik bagi
bala 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 bala. Syara la bala 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 baya sando. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Syara la bala 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 baya sando. Syara la bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat doa kami ya Tuhan, untuk seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan dalam penginjilan ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di dalam misi-Mu ya Tuhan, di ladang misi dan penginjilan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Ini saatnya bagi kami ya Bapa untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, pakai setiap kami Bapa, pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di pedesaan, yang ada di pelosok-pelosok Bapa, di dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Bapa, bagi setiap orang-orang yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Ini waktunya Bapa bagi setiap kami Bapa, Injil-Mu diberitakan di seluruh dunia ya Tuhan, Injil-Mu diberitakan di seluruh pelosok-pelosok negeri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai kami lebih lagi Bapa untuk menyampaikan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapa. Biarlah Injil-Mu Tuhan disampaikan ke pelosok-pelosok, sampai ke seluruh daerah Bapa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Engkau telah berfirman Bapa, biarlah setiap kami menjadikan setiap bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Pakai kami Bapa, pakai kami lebih ya Tuhan. Biar kami boleh memenangkan seluruh bangsa-bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan boleh ada di tempat ini Bapa, untuk berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, untuk berdoa bagi setiap bangsa-bangsa ya Bapa, untuk ada di ladang misi dan penginjilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga dari tempat ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Bapa, buat setiap keluarga-keluarga ya Tuhan yang ada di gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa pada saat-saat ini Tuhan, di akhir zaman ini Bapa, hati Bapa boleh kembali kepada anak-anaknya Tuhan, dan hati anak-anak boleh kembali kepada Bapa ya Bapa. Biar dalam setiap keluarga Engkau memberikan pemulihan ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas keluarga Bapa, antara hubungan ayah Bapa dan anak ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai keluarga lepas keluarga ya Bapa yang ada di gereja-Mu Tuhan, yang ada di bangsa ini Bapa, yang ada di bangsa-bangsa ya Tuhan, untuk boleh terus ya Bapa saling mengasihi di antara kami Tuhan, keluarga lepas keluarga Bapa. Maka pada akhir-akhir ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, hati anak-anak akan kembali kepada Bapa, dan hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya Tuhan. Maka pemulihan itu boleh terjadi atas keluarga kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang kami angkat ini Bapa, setiap doa-doa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, ini boleh digenapi dan ini boleh terjadi atas kami Bapa. Ini boleh terjadi atas bangsa kami, dan ini terjadi atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah ini Bapa, biarlah menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang melihat, biar setiap menjadi berkat bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dengan iman kami mau katakan kepada-Mu Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
lagi kami katakan, ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih lagi katakan, ku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Oh haleluya, benar ya Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku Bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah, kita Allah yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam ini Tuhan, kami patut bersyukur kembali kepadamu. Buat kesempatan yang indah Tuhan, kami boleh beribadah, membangun mezbah bagimu Tuhan. Lewat pujian, penyembahan dan persembahan kami, kami percaya hati Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Bapa mendengar isi hatimu ya Bapa. Karena kami tahu isi hati Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menghadapi keadaan saat ini Bapa. Di mana Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menguatkan dan melepas kami dari segala roh-roh si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Engkau percayakan sebagai saluran berkat, urapi secara khusus Bapa. Bahkan setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus, bila pengurapan khusus juga turun dari sorga memenuhinya Bapa. Sehingga setiap kami yang mendengar boleh dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan, yang haus dan rindu untuk mendengar firman-Mu, Engkau berikan kepuasan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang percaya dan akan diberkati dan telah diberkati Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salam bagi kita semuanya. Baik kita yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kami percaya kita adalah anak-anak Allah yang tetap setia. Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi saat ini, yang pasti kalau ditanya apa yang terjadi, tentunya orang berbicara tetap tentang penyakit yang ada, yaitu penyakit virus corona 19. Saudaraku dikasih Tuhan, hampir seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, hampir seluruhnya mengalami dampak daripada penyakit ini Tuhan. Kita tidak tahu tuh apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui, tahu persis apa yang terjadi.
Oleh karena itu Tuhan tahu di saat kita menghadapi ini, ada kalanya kita di dalam kelemahan. Ada kalanya kita mengalami beban. Dan malam ini Tuhan menghampiri kita masing-masing. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit ataupun dimanapun kita berada. Tuhan menghampiri kita untuk menyatakan isi hatinya. Di mana pada saat kita mengalami hal yang seperti ini, keadaan susah, kesulitan, lalu Tuhan datang menghampiri kita dan berkata kepada kita dengan suara lembutnya. Di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang engkau lemah lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, kelegaan. Sungguh luar biasa Tuhan. Saudaraku, apabila pada saat kita mengalami susahan, apabila kita mengalami penderitaan, ya, kebingungan, ada kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudaraku dikasih Tuhan, adalah kelegaan. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Sehingga Tuhan datang kepada kita malam ini untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan rencananya. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang percaya kepada aku, yang mengasihiku. Nah saudaraku, tentunya Yesus datang kepada saudara dan saya. Di saat kita mengalami, Yesus datang, ya, memberikan kekuatan, dan Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi kita tidak menghadapinya sendirian, saudaraku, ya. Kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan, untuk mengatasi setiap masalah ataupun keadaan yang terjadi atas kita. Oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, ya pasti kita, ya, sekalipun kita diperhadapkan kepada seperti ini, ya, ada kalanya kita mengalami kelemahan, ya, kebingungan saudaraku, ya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya malam ini di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya, dan percayalah Dia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan hidup kita penuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita, saudaraku. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan bertindak, memimpin kita, bahkan menuntun kita, bahkan memeliharakan kita. Ya, Tuhan akan bertindak untuk mengatasi setiap pergumulan hidup. Bukan hanya karena penyakit ini, tapi mungkin ada masalah lain yang tengah kita hadapi. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ini saudaraku dikasih Tuhan. Berikan kepada Tuhan, biar Tuhan ambil alih kehidupanmu. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, kita tetap berdoa agar keadaan ini segera dipulihkan. Ya, agar keadaan ini segera dipulihkan, kita tetap berdoa. Nah, mereka yang tetap berdoa, artinya mereka tetap bersekutu dengan Tuhan, maka percayalah doanya akan didengar oleh Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, beda dengan orang yang jarang berdoa atau kurang berdoa dengan tetap berdoa. Nah saudaraku, saya dapat saksikan, ya, suatu keadaan di mana pada waktu itu saya tengah berkendaraan sepeda motor. Nah kemudian di belakang saya ada mobil, saudaraku. Kami sebenarnya, ya, jurusan yang sama. Tetapi pada saat itu saya mau belok ke kanan, ya, dengan memasang lampu sen. Tiba-tiba kendaraan yang di belakang saya ini sebenarnya dia saya lihat bukan ke kanan tapi lurus, ya. Akhirnya saudaraku dikasih Tuhan, pada saat saya mau belok ke kanan, dia juga ikut ke kanan, saudaraku. Nah kemudian saya belok ke kiri, dia pun ikut belok ke kiri. Akhirnya saya bingung, saudaraku. Pada saat saya mengalami kebingungan, lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa terjadi seperti ini, Tuhan? Lalu Tuhan bilang, kurang berdoa. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kemudian seminggu kemudian saya juga berkendaraan,
ya. Nah, pada saat saya berkendaraan tiba-tiba saudaraku, memang kecepatan saya tidak terlalu tinggi, tapi saat itu tiba-tiba ada seekor anjing menyeberang dari gang, ya, dari gang kecil yang saya tidak tahu sebenarnya posisi gang ini. Tiba-tiba keluar anjing ini. Nah, kemudian dia mau menyeberang, lalu saya tidak sempat lagi merem saudaraku karena kecepatan anjing ini juga ya larinya cepat, sehingga saya berteriak saudaraku, Yesus. Nah, di saat saya berteriak saudaraku, saya tutup mata karena memang saya tidak sempat lagi merem. Tapi saudaraku, saya tidak apa-apa saudaraku. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Dan ternyata Tuhan ingatkan, itulah perbedaan antara yang berdoa, ya tetap berdoa dengan kurang berdoa. Kalau kurang berdoa tadi tidak dapat menyebutkan nama Yesus. Walaupun posisinya waktu itu masih panjang ya. Artinya belokan masih ya ada waktu untuk berdoa. Tapi ini posisi yang sangat singkat bisa menyebutkan Yesus. Nah, itu artinya apa? Kalau kita tetap berdoa saudaraku dikasih Tuhan. Nah, ini gambaran saudaraku yang tetap berdoa ini ya. Artinya apa saudaraku? Sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kita tetap berdoa sampai dikabulkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Nah, ini saudaraku. Kemudian yang ketiga saudaraku, ya, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya kita jangan bimbang saudaraku. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, itu perlu didemonstrasikan. Pada saat kita menghadapi keadaan seperti ini, kita perlu demonstrasikan. Artinya saudaraku, tentunya Tuhan sudah telah memberikan kuasa kepada kita, ya, supaya apa? Kita dapat berdoa, ya, menyembuhkan mujizat, menyatakan mujizatnya. Nah, ini saudaraku dikasih Tuhan. Nah, saudara, gambaran mereka yang kurang percaya kepada Tuhan, nah kita melihat pada saat murid-murid Yesus belum mendapat curahan Roh Kudus saudaraku, mereka dikatakan di ayat Matius ayat 17 ya, Matius 17 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan demikian ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah saudaraku, murid Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini saudaraku dikasih Tuhan. Mereka masih bimbang saudaraku. Murid Yesus pada saat itu belum mendapat curahan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, di tengah-tengah pandemi corona ini, ya, kita tidak secara kebetulan sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kita di saat kita menerima pencurahan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menyatakan mukjizatnya dan kuasanya. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus akan menghibur kita dan mengajar kita. Nah, dampak yang dialami itu kita saksikan saudaraku. Dampak yang dialami oleh murid-murid Yesus setelah menerima pencurahan Roh Kudus beda dibanding pada saat mereka belum menerima pencurahan Roh Kudus saudaraku. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul ayat 2, Kisah Rasul 2 ayat 43 saudaraku, dikatakan seperti ini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah, ini saudaraku, perubahan yang terjadi atas
murid-muridnya pada saat mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Nah, banyak saudaraku perubahan terjadi. Banyak kuasa yang terjadi saudaraku setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau apabila kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, namun pada intinya saudaraku ada beberapa di antaranya. Nah, setelah mereka mendapat curahan Roh Kudus saudaraku, ya, banyak mujizat terjadi. Banyak yang memberi diri dibaptis. Artinya, ya, orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang bersama-sama dengan mereka banyak memberi diri untuk dibaptis. Kemudian mereka semakin bertekun dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Nah, kemudian dalam pengajaran dan persekutuan, mereka tetap bersatu, saudaraku, dikasih Tuhan. Berikutnya, saudaraku, apa yang mereka alami, ya, setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, semakin berkemurahan. Mereka semakin berkemurahan. Dan mereka bersehati. Nah, mereka disukai semua orang. Dan tiap hari ada menerima keselamatan. Nah, saudaraku, sesuatu perubahan yang terjadi atas kehidupan mereka. Dan kita yakin dan percaya, di saat kita menantikan curahan Roh Kudus dan Roh Kudus turun atas kita, maka perubahan-perubahan atas kehidupan kita akan lebih baik lagi. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Nah, sebagai pertanyaan, apakah saudara rindu menerima curahan Roh Kudus? Saya percaya setiap kita rindu menerima curahan Roh Kudus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang telah dialami oleh murid-murid Yesus ini gambaran daripada bagaimana kita yang percaya kepada Tuhan, ya, diberikan kuasa pada saat kita menerima curahan Roh Kudus. Ada perubahan yang terjadi atas kehidupan kita. Kita akan berubah, saudaraku. Ya, kita percaya bahwa lewat daripada pencurahan yang nantinya akan kita terima, maka firman Tuhan, ya, yang menguatkan kita hari ini akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah senantiasa menuntun kita. Allah senantiasa memberkati kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang keempat, saudaraku, kita mampu mengucap syukur. Nah, di saat kita menghadapi keadaan seperti ini, saudaraku, tidak banyak orang yang bisa mengucap syukur. Karena yang keluar malah keluhan-keluhan, ya. Karena mereka mengalami derita sehingga banyak mengalami keluhan-keluhan, saudaraku. Tetapi, ya, Tuhan mengajar kita, sekalipun kita menghadapi kesulitan, kesusahan, pada saat kita menghadapi keadaan seperti ini, kita dikatakan harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita yang mampu mengucap syukur kepada Tuhan, artinya kita di pihak Tuhan. Apabila kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan ditinggikan lewat kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, yang 5 tadi ini, kita percaya, inilah yang harus kita lakukan, saudaraku, pada saat kita mengalami situasi sesulit apapun, baik kita menghadapi, ya, virus corona yang ada saat ini, maupun masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan adalah penolong yang setia. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, saudaraku, ya. Kita percaya bahwa setiap kita yang mendengar ini, ya, Roh Kudus lebih memimpin kita sehingga memurapi kita, memampukan kita untuk mengerti apa yang Tuhan hendaki atas setiap kita. Kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini, Tuhan, di mana kami boleh Engkau perdengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, secara sederhana. Biarlah Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan. Roh Kudus mengurapi kami lebih lagi, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti lebih jauh lagi akan
apa yang Tuhan kehendaki bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kebenaran-Mu yang Engkau taruh di hati kami memberikan kekuatan baru bagi kami, dan kami semakin kuat dalam menghadapi apapun. Dan kami percaya Bapa, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau Allah kami selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu bagi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, perlindungan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai malam hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Name above all name, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all name, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how